Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel khusus kesehatan, Ngobrol Sehat bersama Profesor Del Fitri Munir. Saudaraku sekalian, pada episode pertama ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita menghentikan perdarahan dari hidung secara mandiri di rumah. Kita tahu bahwa banyak sekali terjadi perdarahan dari hidung di keluarga kita. Memang sebagian besar perdarahan itu akan bisa berhenti sendiri. Tetapi tentu ada kasus-kasus di mana perdarahan itu perlu pertolongan dan bahkan perlu dibawa ke rumah sakit. Nah, pada era pandemi ini di mana dokter-dokter mengurangi jam praktek dan bahkan yang senior pun menutup untuk sementara prakteknya sehingga akan berkuranglah akses masyarakat untuk bisa pertolongan kepada dokter. Saudaraku sekalian, kita tahu bahwa darah merupakan salah satu cairan di tubuh kita yang sangat bermanfaat dan sangat menentukan fungsi dari organ tubuh kita. Karena darah akan membawa bahan-bahan nutrisi dan oksigen untuk memenuhi kebutuhan dari organ tubuh kita. Nah, tentu kalau darahnya berkurang, akan terganggu pula lah fungsi dari jaringan dan organ tubuh kita. Nah, salah satu penyebab darah kita berkurang tentu adalah perdarahan dari hidung. Kita akan membahas di bawah ini bagaimana kita mengatasi perdarahan dari hidung secara mandiri di rumah. Saudaraku sekalian, sebagian besar perdarahan hidung itu keluar dari bagian depan. Karena memang sumbernya paling banyak di bagian depan. Dan sumber dari bagian belakang ini tidak terlalu banyak. Dan ini biasanya pada orang tua. Dan pada orang muda dan juga pada anak-anak itu sumbernya biasanya di bagian depan. Tepatnya adalah di bagian depan sekat hidung kita. Di mana di sana terdapat pertemuan pembuluh darah yang mendarat dari hidung. Sehingga kalau kita trauma atau mengorek-ngorek hidung, maka akan terjadi cedera dan pembuluh darahnya akan pecah dan akan mengeluarkan darah. Sebagian besar perdarahan yang terjadi di bagian depan hidung, ini akan bisa berhenti sendiri, tetapi juga ada beberapa kasus itu memang harus dilakukan tindakan. Nah, di sini akan kita bahas apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi perdarahan di hidung di keluarga kita sebelum kita membawa ke rumah sakit. Yang pertama kali diperhatikan adalah posisi penderita. Kalau terjadi perdarahan, posisinya harus duduk. Ini sangat penting. Kita tahu bahwa darah kita ini dipompa dari jantung. Makin tinggi levelnya dari jantung, tentu pancarannya akan makin lemah. Oleh sebab itu, jangan ditidurkan. Akan banyak lagi perdarahan akan keluar karena memang pancarannya lebih kuat. Jadi langsung duduk penderita. Ini yang pertama dilakukan. Kemudian apalagi yang bisa dilakukan adalah memencet hidung. Jadi memencetnya seperti ini. Pencet hidung 2-3 menit. Kemudian dilepaskan. Biasanya akan berhenti sendiri. Apabila setelah dilepaskan masih berdarah, nah ini perlu tambahan tindakan. Lakukan lagi pencet hidung 2-3 menit, kemudian ambil batu es di kulkas. Sambil mencet, taruh batu es di punggung hidung. Boleh langsung batu es atau masuk plastik ditaruh di sana. Karena dengan dingin, pembuluh darah akan mengkerut, sehingga akan bisa mengurai perdarahannya. Tahan 4-5 menit gitu. Biasanya akan berhenti. Kalau seandainya masih juga perdarahan, nah ini perlu tindakan lebih lanjut. Tetap dipencet juga sambil membersihkan dan berikan kenyamanan kepada pasien. Kalau pasiennya cemas, justru pompa jantung bertambah kencang dan akan terjadi perdarahan lebih parah lagi. Tenangkan pasien, kemudian tentu tetap kita pencet ya dan bernapas dengan mulut, kita cari tambahan pengobatan lain. Tentu kita punya kotak P3K di rumah. Nah, di sana pasti ada kapas. Ambil kapas sebesar jari bulat ya, sebesar jari tengah
anak ya, sesuai dengan jari penderita. Kemudian dibuka sumbatannya dan dimasukkan ke dalam hidung, ditahan. Biasanya akan berhenti. Nah, kalau seandainya tidak berhenti, butuh lagi tindakan selanjutnya. Sekarang kita perlu pemakaian obat yang bebas, dimanapun bisa dibeli, di toko obat pun ada. Semua obat tetes hidung untuk flu, untuk pilek, ini bisa akan mengurangi perdarahan dari hidung. Oleh sebab itu, pakai kapas tadi, ya, ditetes kapas itu dengan obat tetes hidung itu, kemudian dimasukkan. Nah, dengan demikian, tunggu agak lama, mungkin 10 menit ya, biar bekerja obatnya, sehingga nanti darahnya akan bisa berhenti sendiri. Nah, kalau bagian depan perdarahannya, cederanya, biasanya akan berhenti dengan tindakan itu. Tetapi kalau bagian belakang, ini agak berat. Karena di bagian belakang itu terdapat pembuluh darah yang cukup besar. Dan ini biasanya pada orang dewasa atau orang tua. Dan punya penyakit yang kronis. Contohnya hipertensi, penyakit pembuluh darah, ya, mengeras pembuluh darahnya, atau penyakit keganasan, kanker misalnya, ya, atau leukemia gitu. Nah, ini agak susah. Tandanya apa? Setelah kita tutup hidung, darah akan banyak keluar, tapi ke mulut. Ya, ke mulut keluarnya itu. Nah, dan perlu diingat, jangan ditelan. Ya, dikasih tahu kepada pasien, jangan ditelan, karena kalau ditelan, dia akan mual dan akan muntah dan menambah banyak lagi perdarahan. Nah, kalau ini siap-siap ya, sambil kompres kita tampon anterior dan harus siap-siap dibawa ke rumah sakit yang paling dekat yang ada dokter THT. Karena ini biasanya butuh penanggulangan dengan alat khusus. Biasanya dokter THT di praktek maupun rumah sakit punya alat ini dan akan bisa dihentikan. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.